Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema tentang ibadah lahir dan batin. Alhamdulillah kita telah mendapatkan makna atau hikmah daripada ibadah lahir batin. Tentunya kita juga ingin mencapai dalam level tersebut. Lantas hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai kenikmatan dalam beribadah baik lahir dan batin? Ustadz Latif akan menjawabnya untuk Anda. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus sahabat saya, guru saya Kiai Jumharuddin, para pengurus Masjid Al-Azhar Cempaka Putih, para jamaah masjid, para kru, semua hadirin dan hadirat calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan paparan yang luar biasa dari guru kita Pak Kiai Jumharuddin, betapa pentingnya ibadah batiniyah itu. Bahkan ada sebuah ungkapan, al-ikhlasu fil ibadah kamathalir ruh fil jasad. Ikhlas dalam ibadah bagaikan ruh di dalam jasad. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira yang lebih dihargai orang jasad atau ruh? Jasad atau ruh? Jasad. Oke, saya tanya lagi. Ada artis cantik. Wah, kalau cantik biasa ya. Cantik. Suatu saat artis itu lagi naik daun, parfumnya mahal, bajunya mahal, hotelnya mahal. Lalu ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ruhnya diambil oleh Allah, saya mau tanya, bajunya masih mahal enggak? Bajunya mahal apa murah? Parfumnya mahal atau murah? Hotelnya pantasnya di hotel bintang 5, 4, 3, 2, 1, rumah di atas tanah atau di dalam tanah? Jadi yang sesungguhnya mahal itu jasad atau ruh? Ruh. Orang yang sangat pintar luar biasa, profesor, doktor, saat ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa tinggal jasad. Apakah dia bisa menghitung matematik? Enggak bisa. Lalu apakah orang masih menghargai sebagaimana dia masih hidup? Tidak. Jadi sesungguhnya yang mahal jasad atau ruh? Ruh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin mendapatkan ibadah lahir dan batin, ada satu kata. Berapa kata? Satu kata. Hanya satu kata, begitu ya? Yaitu suci. Kalau mata saya melihat masjid yang indah ini, kata mata saya masjidnya tidak indah, yang salah masjid atau mata saya? Mata saya. Maka yang perlu saya bersihkan apa? Bersihkan nih, jangan-jangan kacamatanya kacamata kotor. Begitu pula ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disampaikan guru kita, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Lalu kita masih malas ibadah, yang salah, yang nikmat, yang tidak nikmat sholatnya atau kolbunya yang tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah? Kolbu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, secara lahiriah ketika kita ibadah toharoh, bersuci dari hadas dan najis. Lalu bagaimana di dalam kolbu kita? Maka kolbu kita juga harus kita sucikan dulu. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Wah, gitu ya. Ingat siapa tuh? Ebit ya. Suci lahir, suci batin. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menikmati pemandangan, bersihkan kacamata kita. Kalau kita ingin menikmati ibadah, bersihkan batin kita. Bagaimana cara membersihkannya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Tiap segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah. Ini dia kuncinya. Kolbu bersih dari apa? Yang pertama, bersih dari dosa-dosa. Kalau kolbu ini banyak dosa, kata di dalam hadis Nabi, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbih, rawahu Ahmad. Sesungguhnya mukmin ketika berbuat dosa ada bercak hitam di kolbunya. Satu dosa, satu bercak, dua dosa, dua bercak. Makin lama makin banyak bercak. Kalau sudah makin banyak bercaknya, gelap. Masjid ini ada kacanya. Kalau kacanya terang, maka cahaya mudah masuk ke dalam masjid. Tetapi ketika kita beri bercak 1, 2, 3 sampai kotor itu kaca, cahaya tidak bisa masuk. Maka bersihkan kolbu kita, bersihkan jiwa kita, batin kita, yang pertama dari dosa. Ini kunci pertama ya, bersih dari dosa-dosa. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersih dari makanan yang haram. Suatu saat Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang waliullah, seorang sufi, suatu saat curhat kepada emaknya, "Mak, kok akhir-akhir ini saya sholat susah khusyuk ya," kata beliau gitu. Luar biasa ya, seorang wali. Sholat enggak khusyuk, gelisah dia. Kadang-kadang kalau kita lain, itu waktu saya di Raudhah, saya sholat khusyuk, saking jarangnya khusyuk. Giliran khusyuk, ingat. Ini beliau giliran enggak khusyuk, ingat saking sholatnya itu khusyuk. Lalu beliau tanya kepada emaknya, "Mak, saya mau nanya, kok akhir-akhir ini saya enggak bisa sholat khusyuk. Saya mau tanya, Mak, dulu waktu emak ngandung saya, emak pernah makan barang yang haram enggak?" "Barang haram, kayaknya enggak deh." "Atau waktu menyusui saya barangkali makan barang subhat?" "Barang subhat, kayaknya enggak juga." "Mak, coba diingat-ingat lagi, Mak, barangkali pernah." "Oh iya. Oh iya, jangan-jangan ini," kata emaknya. "Nah, dulu waktu kamu masih emak susui, lalu emak pengen ke lantai 2, pas lagi jemur tiba-tiba itu tetangga lagi jemur keju. Kelihatannya kejunya enak nih, tes food pengen beli, tapi ntar tes food dulu, cicipin dulu. Pas dicicipin, top markotop, maknyus, kalau gitu saya mau beli deh." "Terus gimana, Mak? Itu udah minta diikhlaskan?" "Belum, orangnya masih ada." "Ya itu tetangga kita." "Mak, cepet Mak, minta diikhlaskan." Sebesar semut bisa mengganggu kekhusyuan. Akhirnya ibunya datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bu, saya mau izin begini." "Iya, kenapa?" "Dulu sekian puluh tahun yang lalu itu saya pernah naik lantai 2, saya ambil punya ibu itu keju sebesar semut. Bu, mau nggak mengikhlaskan keju itu?" "Ya ibu, sama tetangga kita udah kayak saudara gitu aja pakai diikhlasin." "Udah nggak usah ngomong, udah selesai ikhlasin." "Oh ikhlas ya Bu?" "Iya jelas lah." Alhamdulillah, pulang ibu itu lapor kepada anaknya, "Nah, alhamdulillah nak, tetangga kita sudah mengikhlaskan sebesar semut keju." Setelah itu sholatnya khusyuk lagi. Alhamdulillah. Maka apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita kekhusyuannya, ini bukan semata-mata upaya kita, tetapi kita lihat orang tua kita. Artinya juga apa? Ketika kita banyak makan barang haram, sama dengan kita menghancurkan ibadah keturunan-keturunan kita. Tetapi ketika kita menjaga diri kita dari makanan yang halal, sama dengan kita membangun perbaikan keturunan kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi ketika kita tidak mencapai derajat khusyuk dalam sholat lantaran hanya sebutir keju. Apalagi sekarang kita adalah umat akhir zaman, di setiap saat tidak ada yang tidak namanya ujian di depan kita. Kita pasti mengalami ujian itu. Lantas bagaimana sesungguhnya prosesi untuk membersihkan kolbu kita? Insya Allah itulah yang akan dijelaskan dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku.